أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Rabbanian, kader saya yang memuliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Azhar yang mulia ini. Kita cintai dan terima kasih kepada Yayasan Al-Azhar Asia dan lainnya. Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan, bahwa kita di atas dunia ini cuma menanam. Apa yang kau tanam itu yang bakal kau petik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah kabarkan kepada umat bahwa yang namanya surga ini tidak bisa dimasuki karena amal soleh yang kita lakukan. Kita butuh ridho Allah. Karena jujur yang namanya surga ini dambaan setiap orang. Orang mana yang tak menghayalkan surga? Surga dagangan Allah yang mahal. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Abu Hurairah dari sampaikan sebuah riwayat, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Orang-orang di antara kalian tidak masuk surga karena amal perbuatan. Mendengar perkataan Nabi ini, sahabat merespon, qalu, dan satu orang, banyak yang berkata, wala anta ya Rasulullah, berarti kamu juga dong ya Rasulullah. Dan Nabi apa? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin wa fadl. Kata Rasul, sama, saya juga sama, cuma ana illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin wa fadl. Cuma bedanya Allah berikan rahmat dan keutamaannya kepadaku. Kemudian Nabi mempertontonkan wada yadahu ala ra'si. Beliau mengangkat tangan seperti ini. Artinya nyerah kalau ada masalah surga. Karena surga itu seperti buah yang kita petik. Dan itu pilihan kita. Mayyazra, ya. Apa yang kau tanam, itu yang bakal kau panen. Orang Islam ini harus tahu menanam di mana, apa yang ditanam, dan bagaimana cara menanam. Karena panen itu tergantung penanaman hari ini. Masa depanmu tergantung hari. Kita nggak ada kaitan-kaitan dengan pilihan-pilihan. Kaitan dengan pemilihan umum, urusan masing-masing ya. Pada dewasa itu.
Liatin 4 gambar masa nggak paham. Gak usah dikomentarin. Pilih itu. Akhirnya jadi gila. Kuncinya satu, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, pasti yang diangkat orang. Kalau rakyatnya yang diangkat juga urusan. Ya, kita pengen ada perubahan dalam hidup, apa tuh? Silakan. Pun nanti yang terangkat siapa kita nggak tahu. Ya, dia orang baik, dia manusia. Kullu bani Adam pasti binasa. Jadi jangan antum anggap kalau yang terangkat nanti ini adalah orang suci. Tidak, rakyat harus mendoakan pemimpin. Sering kan diingetin kalau bicara pemimpin. Karena ini kita lurusin dulu nih sebelum salah paham masalah pemilihannya. Ya. Dan buah pilihanku. Cara durian mau lagi musim. Ya. Kita lagi banyak-banyaknya nih. Cuma kan permasalahannya sekarang ini identik sama pemilu. Saya cuma nasihatin diri saya dan jamaah sekalian. Negara itu seperti orang yang sholat. Jadi imam bagaimana makmum. Kalau makmumnya orang pinter, yang diangkat manusia. Jadi kalau makmum yang pinter tahu yang diangkat manusia. Pinter-pinter manusia pasti punya. Kalau sampai imam berbuat salah, tugas makmum. Imam juga kalau udah berasa salah, kayak gini. Dan yang harus mengingatkan imam, soft paling depan. Yang anggota DPR nih, jangan model kopi sama jas doang ente ya. Maka jadi anggota DPR nanti, ente yang harus paham pemimpin. Dan ente yang layak untuk mengingatkan. Jangan merasa pinter kalau belum benar. Kita butuh orang benar yang pinter. Nah, kalau cuma pinter kacau. Akhirnya surat sakti yang keluar. Ya manatin laut jadi bajak laut. Ya manatin hutan jadi orang hutan. Makan beras aspal dimakan. Takut sama Allah. Karena kaya juga kan bakal mati. Nah, tanggung jawabnya panjang urusan ini. Di negara sudah goncang. Kalau air udah beli mah kelewatan dah. Uang hajat bayar kan bener-bener. Di mana-mana yang namanya air tuh nggak ada yang beli. Uang hajat nggak ada yang bayar, di luar negeri mana juga nggak ada. Itu rumah sakit gratis semua, betul. Rakyat pengen bener, pemerintah mbok yao. Ini iklan dosa mulai larang deh. Generasi bangsa pada paru-paru penyakit TBC semua, dewasa belum, rokok mengepet. Heran yang begituan diiklanin. Dari iklannya rokok membunuh, cuma asap paru-paru bolong. Sekarang ada keranda mayat loh gambarnya. Kurang apa tuh peringatannya? Masih ada pajangan. Kalau udah jelas penyakit diiklanin. La ilaha illallah. Ini Menteri Pendidikan kemana nih? Itu kan pendidikan mata. Anak kecil ngeliat. Kan yang ditawarkan style gaya. Jadi kan penanaman. Kalau tanam itu, ya kau petik yang buruk. Harus diingetin, kalau pemimpin salah, yang depan yang ingetin. Ya, tapi mengingatkan dengan cara yang baik. Adalah cara-cara yang kita inginkan. Karena betul-betul berkaitan. Jangan sampai akhirnya kerusakan yang dipertontonkan. Kita butuh orang yang benar dan hukum dibuat bukan seperti pisau yang tajam ke bawah muncul ke atas. Kalau perlu bermata dua, bawah tajam, atas lebih tajam. Harusnya seperti itu. Karena kita bicara buah yang kita petik. Dan Nabi mengatakan, begitu pula ana. Ana masuk surga bukan karena amal. Illa ayat agama dan ya Allah meminjau rahmat wa fadli. Karena Allah memberikan keutamaan kepadaku. Ana basar mislukum yuha. Aku manusia biasa cuma dapat wahyu. Beliaulah yang kabarkan kepada kita bahwa al-amal ikhwati. Amal tergantung akhir. Amal tergantung akhir. Orang tidak dilihat dari masa lalunya, tapi orang memetik masa lalunya masih ada datang. Wajar kalau ulama tekankan jangan bosan untuk paham, berilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau memang Anda mampu melakukan sebuah kebaikan dengan ilmu yang dikedepankan, lakukan. Kalau enggak, jangan. Mas'al ahla dzikri jumlah ta'ala. Karena chaos. Kalau
Kalau semua orang nimbrung, sementara bukan ahlinya dia tanya sama ahli. Nah, di Islam ini kan kita tercipta untuk beribadah. Maka jinna, insa, kita tercipta untuk beribadah. Ada janji indah yang Allah janjikan berbentuk surga dan ibadah yang kita lakukan. Yaitu kafir, Ibnu menafsirkan surat Al-Zuhruf ayat 72. Kata beliau, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dia menafsirkan ayat ini, jelaskan bahwa tilkal jannah itu surga yang sudah jelas yang kalian pengen. Orang manusia nggak pengen surga. Semua pengen. Sampai Allah tawarkan tijarah kan, untuk tidak terkena azab yang pedih, surga yang langsung. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah jadikan surga sebagai warisan. Kalau sudah bicara warisan, kita bicara sesuatu yang bakal ditinggalkan. Allah wariskan surga. Dan surga Allah buat untuk orang-orang saleh. Lawan yang neraka Allah buat untuk orang-orang yang berbuat zalim. Tak akan pernah kebaikan menjadi penyebab neraka. Pun sebaliknya, tak akan pernah kezaliman membuka. Umum ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya kalau semua fokus kepada ayat ini, enggak terlalu ruwet hidup. Orang tua fokus, ini anak terlahir, wasilahnya mereka. Doa buat anak enggak macam-macam, cuma semodel. Rabbi habli minas shalihin. Enggak ada tambahan-tambahan lain. Boleh nambah, cuman Nabi enggak ngajarin. Nabi cuma ngajarin Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Enggak ada anak yang tinggi, pendek, gemuk, kurus, hitam, enggak disebut. Itu mah gimana silangan. Antum hitam, bini hitam, minta anak putih, was-was urusannya. Sampai bini suruh makan tepung mulu, jangan. Biar putih. Taruh kata putih orang curiga, anak siapa nih, kan gitu. Albino. Ya, harus sesuai. Rabbi habli minas sholihin, doanya cuma satu, doa anak yang soleh. Nggak ada yang lain. Dan kalau sudah bicara soleh, kita bicara syariat dong. Karena yang namanya soleh itu kan tentu berkait dengan perintah dan larangan. Mana perintah Allah, mana larangannya? Mana contoh Rasulullah SAW? Semua telah diajarkan. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah umum. Dan uniknya Islam ini kan menjanjikan kebaikan pada setiap ibadah yang dilakukan. Tapi Allah yang mengatakan di diskusi itu kan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua ibadah anak Adam ini lahu. Kembali dia yang melakukan. Kamu berbuat apa? Sholat. Kamu tidak akan berbuat keji dan mungkar. Harusnya. Kamu sukses, pasti rajin sedekah. Harusnya. Kayaknya kamu selamat aja dari masalah, rajin sedekah. Harusnya. Tapi yang terjadi tidak. Ini orang rajin sedekah, rajin berbuat baik. Kok tetap aja gak ada kebaikan. Dulu ada yang ngomong ke Rasul, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang kerjaannya bangun tahajud. Dan dia gemar melakukan puasa di siang hari ya Rasul. Amalnya bagus, sedekahnya rapi. Cuma ucapannya menyakiti tetangga. Kata Nabi, dia tidak akan pernah masuk surga. Jadi bukan amal kebaikannya. Terkadang tak sadar efek dari kehidupannya ke orang lain. Ini kita kadang-kadang gak paham nih. Banyak lah contoh-contoh kayak begini. Orang disibukin berdakwah kepada orang yang udah didakwahin. Tapi kalau kita masuk ke orang yang butuh dakwah jadi masalah. Padahal dakwah itu kan buat orang-orang yang belum terdakwahi. Itu yang paling penting. Kalau yang sudah terdakwahi sih tinggal digiring aja pendalaman materi. Cuma ya mau bilang apa? Karena banyak orang yang melakukan sebuah ritual ibadah itu takut dipandang salah oleh orang. Makanya di Quran dibilang kul rabbiyallah summastaqim. Kul rabbiyallah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah.
Udah nggak usah dengerin komentar orang. Kalamun la yantahi. Omongan orang nggak ada ujungnya. Yang penting kita punya prinsip mewarnai bukan diwarnai. Penting untuk paham itu. Allah ciptakan dia untuk beribadah, betul. Yang jadi permasalahan di sini, surga yang dijanjikan dimasuki dengan ibadah yang dia lakukan. Nah, banyak orang ini yang menganggap remeh tentang ittiba. Saya nggak paham kayak kasus kemarin, nggak paham saya. Kalau sampai ada orang yang dikultuskan sebagai ulama berani memperbolehkan ucapan Merry Christmas, sampai sekarang saya masih nggak mudeng. Nggak mudeng. Lawang statement kita jelas kok, lam yalid. Kan konsekuensinya kalau kita ucapin selamat Tuhan beranak kan ngapus ayat. Ada tetap dibela. Tapi grand teacher, grand. Bukan masalah grand ya. Ini ayat dihapus urusannya. Jangan main-main. Waduh. Ya kan dia kan pejabat. Pejabat nggak ada selevel sama raja, khalifah, nabi. Mereka hidup, mereka nggak mengucapkan. Kenapa kita mesti mengucapkan? Ya kan kita gimana mau maju kerja sama non muslim tapi nggak menerima mereka. Menerima, cuma nggak menerima akidah. Ini yang membuat bangsa kita lemah. Mayoritas Islam seperti buih di lautan. Mengatakan kulil haqqa walau kana murran saja takut. Mengatakan kafir sama orang kafir saja takut. Ini lemahnya kita. Sehingga tak terasa kita seperti berada di atas air yang Nabi mengatakan gutha kagusai sail. Ya, ada yang bilang Ustadz Uzbekistan, Turkistan, pakai tantan begini nih ya, pecahan dari negara Soviet ini Ustadz. Mereka mengaku negara Islam, tapi di sana nyaris Quran sudah nggak bisa dibaca. Di negeri kita juga sudah mulai didakwahi begitu sama musuh-musuh Islam. Kesannya Islam banyak tapi yang nggak bisa baca Quran banyak. Tinggal tulisan, betul hilang fungsi Quran. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Hilang fungsi Quran. Lama-lama orang lupa ngebahas lam yalid walam yulad tadi kan. Lama-lama orang lupa ngebahas apa? Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma lakum. Ini enggak greget. Tinggal ngomong LGBT terlaknat berat bener gitu loh. La'anallah al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Wallahi la'natullah alaihim. Allah melaknat ini perempuan yang mirip laki-laki, laki mirip perempuan. Tegas. Butuh ini kan ibadah. Akhirnya yang kita rasakan keburukan karena kitanya remeng. Beragama enggak jelas, hukum dibuat muntul ke atas tajam ke bawah. Ya yang kalau di atas sudah enggak kena. Oh kalau di atas sih boleh aja begitu Ustaz. Ya saya pernah bilang dulu zaman saya masih di pondok, saya pernah dihukum depan masjid. Cuma gara-gara terlambat. Nasib dari pukul saya bilang nih. Enggak lama Pak Kiai lewat, saya bilang tuh gak ditangkap. Itu Pak Kiai. Saya ngayal, kapan gue jadi Kiai ya. Kayaknya enak di atas gak kena hukum nih kayaknya. Waduh, ini bahaya ini kalau begini ya. Enggak. Ya Allah, hubbul watan minal iman. Ini kata-kata indah. Ya, mutiara dahsyat. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Buktiin iman kita dong. Mana aparat hukum? Dari mulai TNI, kepolisian. Mana Kiai Haji Nur Ali Muda mana? Jenderal Nahdlatul Ulama penghafal Quran mana? Mana Jenderal Sudirman? Jenderal dari Muhammadiyah penghafal Quran mana? Mana teriakan Bung Tomo yang menggetarkan jiwa orang-orang Islam di Indonesia mana? Mereka semua orang yang dekat sama Allah, membela negara karena Allah. Sekarang remeng, mau bilang apa? Ya, dipaksa untuk mengiyakan sebuah keburukan. Aduh enggak, kita pengen cinta tanah air dengan cara yang benar nih. Kalau enggak nanti kita makin terinjak-injak, enggak berasa. Sepanjang jalan kemarin sama teman-teman riding kita ke Pandeglang. Sampai ke tempat tsunami, Masya Allah. Itu pohon rambutan sepanjang jalan pohon rambutan. Masya Allah. Tapi 3 ikat 25.000.
beli juga. Hujan ntar di Bogor, sebotol 2.000. Ya, jadi air banyak, buah banyak, semua serba beli. Ini kayak negeri impian kita begini. Kayak di atas negeri dongeng ini. Lebih baik ini rambutan busuk nggak kebeli dengan harga yang mahal, durian busuk asal memang puas jual mahal. Kenapa? Kita udah nggak berpikir sedekah. Kita nggak berpikir sedekah, padahal ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Tradisi berinfak. Masa iya rambutan 2 hari nggak laku dibikin manisan nggak laku? Ini berapa ribu orang yang hadir sekarang di Rabanian sini? Bohong kalau nggak ada manisan rambutan. Dibela-belain busuk nggak kebeli, nggak kejual. Siapa sih yang nggak doyan kinca durian betul dingin-dingin kayak begini? Masa? Lesketan. Kang durian bela-belain busuk ketimbang bagi anak bangsa, Masya Allah. Padahal itu tontonan terbuang begitu saja, Masya Allah. Ya, kita kurang untuk mengintrospeksi diri kita untuk tahadu tahabu, kurang sama sekali. Harusnya itu tetap dipertahankan karena tradisi orang Indonesia kan gotong royong dari dulu. Ya bekerja sama, saling memberi, saling mengin ya. Kita jangan dibikin bingung. Makanya saya bilang di perjumpaan yang lampau itu, coba sih kita sekarang tolong anak bangsa yang memang sebangsa setanah air kita tuh dikedepankan, diduluin anak bangsa lah. Jangan sampai dinomor 2-kan. Ya, ini kalau memang bicara perdagangan, bisnis, ya kita kalau bisa kalau belanja sama warung samping rumah aja dulu tuh ya duluin. Jangan sama supermarket yang bukan milik orang Indonesia. Bukan nggak boleh. Cuma kalau penduduk asli, masyarakat asli lebih diutamain deh. Ini agen-agen yang baru beli. Toh memang muamalah kita kan bukan cuma sebatas tijaroh kan. Mungkin setelah kita sakit nanti dia bakal nengokin kita. Ada walimatul urus dia bakal bantu-bantu, bakal kondangan dia. Jelas ada muamalah setelah muamalah gitu loh. Ya, nah kalau bisa kayak gitu Masya Allah baik buat kita. Baik yang kita petiklah nantinya. Ya, ditekankan sekali. Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Waris berbentuk sorga itu hasil dari perbuatan yang kalian lakukan. Kalau kalian menanam sebuah kebaikan, memetik kebaikan. Tapi kalau kalian salah memilih, buah dari pilihan adalah keburukan. Jangan salah pilih. Bagaimana supaya nggak salah berilmu sebelum beramal? Ada cara yang baik gitu loh. Kita orang yang kadang-kadang nggak paham sampai ke sana. Ya, apa yang Allah ciptakan dalam diri kita semuanya isinya kebaikan. Kitanya yang gak pernah paham. Kita malah mengandalkan khobar dari yang lain. Allah berfirman, Nabi bersabda kita gak yakin. Ya kita malah mengandalkan informasi dari orang luar. Akhirnya keburukan. Keburukan yang terjadi. Tunggu orang luar dulu menemukan sebuah kebaikan dari negeri kita baru mengakui. Ya di Turki, di Eropa sono kalau kita tanya buah yang paling mahal buah apa? Jeruk Bali. Daun kelor, saya bilang ini mah negara saya banyak banget kalau mau. Ini kita punya harta karun yang besar sekali di negeri kita. Bukan main-main. Orang luar negeri nyari obat ke negeri kita. Pare aja bisa nyembuhin penyakit macam-macam. Sirsak daunnya Masya Allah. Kulit manggisnya. Negeri kita ini Masya Allah. Baldatun tayyibah. Cuma masyarakatnya perlu mancing gofurnya Allah. Karena ternyata istighfar kita kurang. Yang ada kemaksiatan, ya masalah yang diangkat yang nggak penting, sering mengkecoh kita. Ada masalah yang penting hilang dengan masalah yang lain. Akhirnya lihat buah yang dipetik hasil pilihan kita yang salah hancur semua. Ini keburukan yang kita nggak pengen. Kita pengen jadi yang terbaik. Al jaza bijinsil amal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Karena hukum alamnya begitu. Kau tanam sebuah kebaikan, kau petik kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Tapi kalau kita nggak mengerti kebaikan, keburukan yang bakal kita petik itu yang sering terjadi. Intinya hidup itu kan tauhid. La ilaha. Coba fokus di inti ini saja. Tauhid inilah yang membuat semuanya baik. Karena tauhid kita hidup. Tapi yang terjadi orang sekarang mengesampingkan tauhid. Keinginan yang indah yang ada di sisi Allah ini dihayalkan dengan cara mendekati murka Allah. Pengen hilang hutang tapi sengaja minjem cara riba. Pengen sukses hidup tapi berbuat syirik.
pengen berhasil dalam sebuah usaha dengan cara riswah, nyogok. Lebih fatal lagi di zaman krisis ekonomi yang seperti ini, ulama dirusak. Yang diangkat dukun, ramalan tahun 2019. Oh, dukun laku dah kalau tahun baru dah. Diajak ngayal, nanti bakal begini, bakal begitu, begini. Iya lihat, masyarakat dibikin bingung. Mulai keder, nikmat mulai berkurang karena kita kufur nikmat. Lihat yang terjadi. Saya lagi perhatiin kalau masuk ke beberapa perusahaan besar asing yang menguasai lahan luas di negeri kita, itu dia bikin klaster-klaster kantor itu kan. Masya Allah, ini besar sekali nih perusahaan. Iya, ada sekian hektar. Oh, Masya Allah, ini gedung, ini gedung. Itu di tempat tersebut tidak ada satu pohon buah sama sekali. Yang ada pohon-pohon penghijauan biasa yang gak ada manfaatnya. Gak ada. Min husnil islamil mari tarku ma la ya'ni kan. Kalau Islam yang sempurna kan yang gak manfaat gak dikerjain. Ini sengaja dibikin gimana caranya komplek besar gak ada pohon buah sekarang. Kenapa? Karena kita bakal ngimpor buah. Negeri yang subur dihilangkan buahnya, ajib gak? Sampai orang kita gak paham banyak buah yang kita beli dari luar negeri itu buah kita yang diimpor, diekspor dulu, diimpor kembali. Ini negeri buah apa yang gak numbuh? Di Arab tanam kelapa numbuh kayak pinang gak berair. Di Indonesia ditanam korma berbuah. Korma banyak di Indonesia berbuah. Negeri ini subur sekali. Apa yang gak bisa? Cuma kita ini kayak ayam mati di lumbung. Orang Palembang bilang mati-mati ulo. Ya. Kayak ular belagak mati. Hidup enggak, melek enggak gitu. Enggak ada manfaatnya. Harusnya tidak seperti itu. Makanya generasi bangsa ayo bangkit dong, timbulkan cinta kita sama negeri dengan berkarya. Harga diri satu bangsa adalah karya cipta. Kita bisa berkarya, ini negeri yang gak perlu berhutang bisa hidup kok. Antum gak perlu ngutang sudah. Modal nanam pohon bambu aja masak rebung mulu kita tiap pekan. Tanam pisang ini bukan cuma buah yang dipetik, jantungnya kita pepes. Masya Allah. Ya, air kita gampang walaupun tidak hidup tergenang sekalipun ikan lele numbuh di comberan. Ini Masya Allah ini negeri suburnya. Ya, saya kemarin sempat beberapa tahun yang lalu tuh hiking di daerah Tasik itu. Ditawarin makan, makan dulu Ustaz. Dia makan gampang dah. Saya ke belakang, waduh lagi nyerok ikan. Dia buang hajat di situ, miara di situ. Saya bilang, gampang amat hidup saya bilang. Dari kita untuk kita kalau begini. Saking subur ini negeri Masya Allah ya. Hati-hati, kedepankan ilmu sebelum beramal. Tauhid yang dikedepankan. Karena kalau tidak, kesyirikan yang kita anggap lumrah dan biasa. Dan ternyata pokok permasalahannya ketika syirik dianggap biasa. Ketika Islam sudah tak berjalu lagi. Tidak ya'lu wa la yu'la. Karena menganggap ada kebenaran selain daripada Islam. Ini yang paling bahaya. Hati-hati bro ya. Kedepankan ilmu sebelum beramal, pilihan kita tergantung pilihan kita hari ini. Pilihan kita yang akan datang tergantung pilihan kita hari ini. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita insyaAllah. Barakallahu fiikum. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz terkait buah pilihan. Mengingat kajian lampau ya, ganti haluan saat teman-teman berusaha berupaya untuk hijrah, kemudian juga terus berupaya. Nah ini menanti-nanti berharap cemas apakah perubahan itu akan datang. Cuma kan sebagian besar juga ada yang sedang berjuang berharap sebuah perubahan itu akan datang, cuma kayaknya masih lama. Itu ada tips nggak Ustaz buat teman-teman yang baru memulai baik hijrah dari lingkungan, pekerjaan dan sebagainya? Iya, teman-teman yang hijrah itu ibadah. Yang hijrah itu bukan antum saja, para nabi dan sahabat-sahabat juga berhijrah. Orang-orang dulu berhijrah. Kalau sering dikatakan bahwa memahami sejarah akan mempertajam harga diri kita, itu betul sekali. Bagaimana caranya? Coba sih flashback sedikit. Apa yang kita rasa orang dulu pernah merasakan. Orang yang hijrah, orang yang beribadah. Bukan untuk sekedar hijrah saja. Setelah hijrah dia mau apa? Gitulah. Karena kalau bisa hijrah itu memiliki alasan. Hijrah itu kan kendaraan kita untuk berbuat baik ke depannya. Coba sih dirangkul, coba sih diayom. Karena tadi saya sempat bicara ya, dan dari kemarin ada pembicaraan beberapa orang yang hijrah ini. Ketika dia sudah hijrah dia bingung.
Apalagi kondisinya dia di-up oleh masyarakat dengan hijrahnya. Sehingga dia lupa belajar. Akhirnya membuat sebuah event dan lain sebagainya, menganggap benar menurut pendapatnya. Ini kan bahaya. Padahal kebenaran ada pada ulama. Lianal ulama warasatul anbiya. Kita butuh fatwa ulama. Mengembangkan pendapat ulama bagus. Tapi berfatwa menyaingi ulama ya haram hukumnya. Kalau saran saya sih orang yang berhijrah, jangan lepas dengan yang namanya belajar. Luruskan niat sejak awal hijrah untuk apa? Untuk mendalami agama. Mendalami agama untuk apa? Untuk masuk ke sorga. Bukan litumari fihil ulama. Bukan untuk menentang ulama, bukan. Karena kita pengen ini selamat dalam hidup. Jadi orang yang berhijrah, orang yang terus belajar. Kemudian harus tahu bahwa Nabi sudah mengatakan dengan tegas yang namanya syubhat, jauhkan. Lakukan yang halal saja, jangan yang haram. Kenapa? Karena orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Orang yang berhijrah harus dirangkul. Kenapa Nabi perintahkan kita untuk membantu orang yang mu'allaf? Kenapa? Karena memang agar bersih badannya dengan harta yang halal. Dengan makan yang halal, Allah akan bersihkan badannya. Dengan menjauhkan syubhat, Allah akan menjaga agamanya. Orang yang hijrah harus tahu itu. Kemudian yang lainnya, bermuamalah dengan orang-orang yang soleh. Karena biar bagaimana manusia akan mencontoh temannya. Kalau temannya baik dia akan baik, temannya buruk dia akan buruk. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, semoga memudahkan dan kadang-kadang saat kita merasa senang gitu melihat sahabat lama tiba-tiba hijrah. Cuman tanpa terasa kita tergelincir terlalu meng-up proses hijrah beliau sehingga beliau merasa di atas dan kemudian goyang lagi hingga mudah jatuh. Itu permasalahan Nevin. Jadi banyak orang ini yang terekspos sebelum waktunya diekspos gitu. Kita sering bicara kok, udahlah jangan dipetik sebelum masak ini buah. Karena matangnya gak akan pernah maksimal. Buah itu kalau sudah matang akan jatuh dengan sendirinya. Jadi gak perlu harus di-up dulu, nanti ada waktunya dia bermanfaat. Karena tidaklah Allah berikan sesuatu kecuali bermanfaat pada akhirnya nanti gitu. Masya Allah, kita semua penuntut ilmu ya. Iya, sama-sama. Kita akan fokus belajar insya Allah ta'ala. Baik, silakan Akharil. Kita mau tanya jawab langsung ya. Kita pertama mau sister, tapi sebelumnya ada dari sosmed pertanyaan nih Ustaz. Ya, dan silakan. Dia kayaknya menyimak juga dari minggu lalu nih. Mohon ditanyakan kepada Ustadz, dari mana kita harus mulai untuk berhijrah atau putar haluan? Apa yang harus dipelajari pertama? Di mana mengingat saya pun tidak tahu Ustadz mana yang berilmu sesuai sunnah atau tidak. Alurnya step by stepnya bagaimana? Mohon ditanyakan penting. Wassalam, Doni Mampang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Kebenaran itu bukan pada ustadz. Kebenaran ada di Quran dan sunnah. Ustadz cuma wasilah. Jadi sebenarnya Nabi mengatakan ungzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Cuma memang kalau memang banyak pilihan ustadz atau guru, Anda bisa memilih yang paling selamat. Karena yang namanya manusia kan gak luput dari salah. Gitu ya. Yang paling baik ya belajar dari ulama. Ulama, bukan dari ustadz. Gitu. Ustadz cuma menyampaikan, rujukannya lihat. Qurannya, tafsirnya, buku ulamanya gitu loh. Karena kalau patokan kita ustadz, nanti ustadz berbuat salah, salah semua. Ya patokan kita Quran dan sunnah. Nah sambil belajar, sambil memperhatikan makanan, minuman. Jangan menggampangkan masalah yang syubhat. Karena Nabi sudah mengatakan, faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdih. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Antuna tahu, waktu Khalifah Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, itu salah seorang utusan beliau untuk mengajar Quran ke negeri Masri. Saat itu Amr bin As, Amr bin As ini sebagai gubernur ya. Nah Amr bin As ini disuruh menerima kedatangan Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Pernah dengar? Dia ahli Quran, ahli tajwid. Diutus sama Umar untuk mendakwakan Quran ke negeri Mesir. Zaman Umar. Tetapi ketika zaman Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam si penghafal Quran yang membunuh Ali. Bahkan penghafal Quran pun bisa membunuh orang mulia seperti Ali bin Abi Thalib. Ajib kan? Kenapa? Karena memang keberadaan Quran dalam dirinya ini
tidak kuat untuk dirinya. Ini menandakan bahwa orang nggak bisa berhenti untuk belajar gitu loh. Jadi jangan heran kalau ada Pak Kiai, ada Ustadz menerima Tuhan beranak, jangan kaget gitu loh. Karena memang sebelumnya Ibnu Muljam juga bisa bunuh Ali bin Abi Thalib. Kan dahsyat. Ali dibunuh baca ayat kok. Paman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mengkafirkan. Khawarij kilabun nar kata Rasul. Khawarij anjing-anjing neraka. Hafalan Quran kalian kalah dengan mereka. Mereka mendakwakan Islam cuma membuat anekdot presiden di sosmed. Mencaci maki, menghujat, menggibah, lihat. Berteriak Allahu Akbar tapi amalnya batil. Ini kita di zaman yang seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini kata Nabi apa? Alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Dan apa sunnah Rasul? Famanittaqo syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Jadi mindset kita sendiri yang kita robah. Kita punya disiplin. Ini kita beli makanan, kira-kira tahu gak nih siapa yang motong, siapa yang masak? Boleh. Sedetil itu boleh. Nanti kita punya disiplin dengan sendirinya. Karena kalau kita makan sama para ulama di Madinah, pasti diajak makannya ke restoran yang dia tahu siapa yang punya. Itu penjagaan diri. Malaysia akhir. Kita enggak. Pokoknya yang penting ini sepet 3.500 gitu ya. Paha goceng gitu ya. Ya masalah yang motong siapa kek, ayam siapa kek. Ini kita anggap biasa dan lumrah. Akhirnya jangan heran. Banyak ustadz-ustadz juga yang guru agama beli motor dengan cara konvensional. Ilmunya hilang. Riba dianggap lumrah dan biasa. Nah, kacau kalau sudah begitu ya. Ya Allah. Tapi juga jadi pelajaran kita nggak boleh merasa aman saja dengan proses hijrah dan sebagainya. Sekelas yang sudah ilmunya tinggi pun bisa tergelincir ya. Makanya Nabi bilang alaikum bil jamaah. Kita sering-sering kumpul begini, dialog ya. Untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Aktifkan Instagram. Kita bikin acara kegiatan setiap pada subuh tuh langsam pagi untuk dialog sama anak muda tuh di Instagram ya. Yang menyaksikan silakan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Masya Allah. Makanya kita bilang ngumpul di kajian ya. Di poster kita bilang ngumpul di kajian gitu. Awal juga. Kenapa? Ternyata maksudnya ini ya. Masya Allah. Berkumpul-kumpul dengan sesama yang sedang berjuang. Kita sisters ya. Ya sisters dulu. Silakan. Siap sisters yang mau bertanya? Oke. Silakan. Silakan sebutkan nama dan domisili. Ya sambil menantikan dan juga siapkan setelah ini pertanyaan via di Brothers ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya Ratih dari Bogor. Ya, mau tanya nyambung dari yang riba itu, Ustadz. Kalau kita bantu orang untuk ngebayarin hutang ribanya, itu gimana hukumnya? Plus, gimana caranya supaya mencegah dia nggak riba lagi gitu, biar mencegah dia ngelakuin riba lagi. Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, untuk pertanyaan yang pertama dia masuk kategori orang yang harus dibantu dengan zakat karena dia gharim. Hutang riba, orang yang berhutang itu gharim, harus dibantu. Tapi kalau bicara bagaimana supaya dia nggak mengulang ribanya, ini muskilah nih. Kita harus tahu siapa dulu dia. Karena yang sedang kita perjuangkan ini ahlul ilmi dulu deh yang kita kedepan ini ya. Gimana caranya nih kita punya kumpulan dana buat bantu guru-guru ya untuk tidak terkontaminasi riba. Dia butuh kendaraan. Karena kalau ilmu sudah terkontaminasi dengan riba, nyampe ke generasi bangsa hancur. Ya, karena memang prosesi penghancuran negara ya salah satunya dari tidak manfaatnya ilmu guru. Sementara kita hidup dengan ilmu. Sisanya ya mungkin masalah makanan nih. Ya kan kita diusahakan juga makanan ada GoFood, ojek online ada GoPay. Kita ini dipaksa suruh konvensional terus. Ya. Kita disuruh percaya sama supermarket yang punya non muslim. Yang kita nggak pernah tahu produk yang ditawarkan apa. Modal label halal percaya aja. Padahal belum tentu. Dulu warung-warung sebelah rumah ini sempat banyak dan nggak ada permasalahan kayak sekarang ini. Tapi karena kita dimasuki oleh perdagangan asing yang masuk, kita juga gampang takjub ngelihat toko yang terang, banyak barangnya,
main belanja aja kayak laron, gak boleh ngeliat lampu gitu ya. Heran gak boleh terang dikit gitu ya. Nah akhirnya sudah mulai gak berasa kita gampang dirusak. Tiap orang punya handphone masuk semurah-murahnya, secanggih-canggihnya. Dalam rangka apa? Semua orang punya handphone. Tinggal di broadcast gibah berjamaah. Ya kebayang tidak kalau ilmu kita hilang ini. Kita gak bisa mengcounter antara yang masuk dengan yang kita miliki. Kacau. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Makanya kalau bisa sih memang ya diberikan pemahaman kepada dia tentang riba itu bukan hal yang sepele. Ya Allah melaknat pemakan riba. Bahkan riba itu selevel dengan zina. Masya Allah gak main-main ya. Ya dengan orang tua ada sebagian ayat riwayat mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Cukup ya Mbak ya. Semoga juga Allah mudahkan usaha dakwahnya ya dan membantu temannya itu untuk keluar dari riba. Amin ya Rabbal alamin. Kita sekarang ke brothers. Ya. Kita agak jauh. Itu ada yang baju kuning pakai kemeja. Masya Allah. Baik, sambil menantikan Mike sampai ke brothers. Boleh juga tolong berdiri masnya biar kelihatan. Bukan, yang depan nggak pakai peci, di belakang pakai iya. Ini pakai kupluk ya? Itu yang ke belakang iya. Berdiri coba. Baik. Iya, tolong disampaikan ke sana. Ya, silakan maaf geser mic-nya. Sambil menantikan buat teman-teman gak usah repot-repot dokumentasi pribadi ya. Insya Allah sudah ada dari Drabanians Live, kemudian juga Jakarta Mengaji, Al-Azifi juga. Iya. Jadi bagi yang sudah terlanjur mengambil dokumentasi dengan kamera pribadi, mohon izin untuk dihapus dan nanti insya Allah tinggal bisa ambil di channel live kita insya Allah dan juga ada rekamannya. Untuk berusaha menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Dan bagi yang ada uzur harus keluar hati-hati, kabarnya di luar gerimis, hati-hati melangkah di tangganya ya. Mungkin licin di tangga, hati-hati. Ya, silakan. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Nama saya Yogi dari Pondok Bambu, Jakarta Timur. Silakan Yogi. Ustadz, saya mau bertanya, banyak di luar sana teman-teman saya yang beragama muslim, maksudnya nggak banyak sih, cuman ada beberapa yang sering ngomong kalau semua agama itu baik, tapi nggak semua agama itu benar. Itu menurut Ustadz kata-kata itu benar atau tidak? Baik. Iya. Gitu aja. Yeah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas Yogi. Ini namanya tebak-tebakan nih Bin. Ada hadiah. Ya memang semua agama baik menurut umat agama tersebut gitu ya. Tapi kalau benar di mata Allah enggak semua. Karena Allah mengatakan legalitasnya jelas. Inna dina indallahil Islam. Al-anbiya dinuhum wahid. Seluruh nabi itu agamanya satu, Islam. Cuma syariatnya yang berbeda gitu ya. Makanya Nabi sering katakan dulu pernah ada seseorang yang yusinazon nabi amalih. Dia berprasangka buruk dengan amalnya. Dia perintahkan keluarganya, wa idza ana mittu fakhuduni wa daruni yawma asifil bahri. Kalau aku meninggal nanti bakar aku. Lemparkan aku debuku ini ke laut. Dilakukan. Allah yajma'uhullah. Allah kumpulkan lagi, Allah tanya, "Ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang kamu perbuat? Aku berbuat itu karena aku takut diazab sama kamu. Allah ampunkan dia. Oh berarti boleh bakar mayit? Enggak. Zaman Nabi sebelum diutus ada mayit boleh dibakar. Sekarang nggak boleh gitu ya. Artinya setiap agama memang dibuat untuk sebuah kebaikan. Tapi kalau kebaikan ukuran kita orang Islam, Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Ya boleh memang semua agama baik. Bahkan Nabi aja kalau perang melarang menghancurkan kuil gereja. Mengharamkan membunuh pendeta, mengharamkan membunuh anak-anak kecil. Kenapa? Pandangannya baik. Baik, bukan tidak baik. Bahkan Nabi puji Heraklius dengan kata aslim taslam. Aslim yu'tikallahu ajraka maratain. Kamu raja baik, kamu Islam dua kebaikan. Tetap ada kebaikan. Betul, semua agama baik, tapi belum tentu benar. Baik menurut siapa? Menurut umat agama. Ya, kita akui, kita siap kok hidup berbeda agama di Indonesia ini ya. Tapi kalau untuk membenarkan agama yang lain ya nggak bisa. Karena kalau buat kita tetap kita pegang hukum Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Tapi mereka kan ngucapin, terus kita ngucapin juga. Namanya kita terwarnai kalau begitu.
Bro, ada 365 hari. Jangan cuma masalah 2 hari kita ribut gitu loh. Kalau nggak si Mary si happy, si Mary si happy, itu mulu masalahnya. Makanya nih dari bulan Januari berbuat baik dah sama non muslim, bermuamalah kita, berbisnis apa boleh. Tapi nanti pada hari yang biasa jadi keributan tiap tahun, itu pemurtatan jangan sampai ada lagi gitu loh. Itu pemurtatan berjamaah loh, Masya Allah ya. Bahaya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Pentingnya pelajaran tauhid diulang-ulang Ustaz ya. oh penting. Masya Jangan Allah. bosan. Jangan bosan belajar tauhid. Penting sekali itu. Terkesan mungkin selalu dibahas di Rabbaniyah dengan tema yang berbeda, inilah pentingnya Iya. dasar ya. Selalu kita sentuh tauhid ya insya Allah. Betul. Silakan. Masih ada waktu saran kita sisters lagi? terakhir mungkin sister ya. Sister, atau kita ke brothers? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sigap sister, Masya Allah. Silakan Mbak. Tuh sisters cepet nyamber tuh, brothers nyamber Iya, cepet berarti juga. lama kebanyakan mikir. Iya, selamat malam Ustadz, ingin bertanya. Silakan dengan siapa? Tadi dari mana? Ustadz dengan Nuran. Ya, silakan Mbak. Silakan. Mau tanya tadi Ustadz sempat bilang kan, kedepankan ilmu sebelum beramal. Nah, kebanyakan yang saya tahu dan saya pernah pengalaman pribadi dan orang-orang, kalau beramal sendiri itu terkadang secara sadar kita kadang meminta dalam amal kita, walaupun kita sudah memiliki ilmunya. Apakah sebenarnya ketika kita meminta sama Allah, ketika kita beramal itu sebuah hal yang diperbolehkan sebenarnya? Meminta tuh apa aja, mungkin kita ya Allah semoga setelah aku kasih ini, semoga orang tuaku dikasih umur yang panjang atau diangkat sakitnya dan lain-lain. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih Ustadz? Ya, Terus baik. Cukup? ya, Ya. Ada lagi? ada lagi sih boleh. Ya. Berhubungan. Antum nawarin sih. Salah langkah kayaknya. Wah. Satu dulu Mbak ya. Satu dulu ya. Iya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silakan Iya. Ustaz. Berasa Kepancing. pamrih saat ibadah. Ya asal tahu bahwa Allah tuh nggak ngasih yang kita pengen, Allah kasih yang kita butuh. Masya Allah. Ya kalau memang butuh orang tua sehat, butuh orang tua itu baik. Ya kalimat butuh itu kan ada mukodimah, ada hukum sebab akibat, bukan cuma pengen. Pengen banget mama sehat tapi disusahin mulu, ya susah. Pengen papa tuh sehat tapi ditekan mulu suruh kerja, ya nggak bisa ya. Ada hukum sebab akibat gitu lah. Pengen banget kurus, ngomong sambil ngemil. Susah. Susah. Nggak bakal bisa. Ya Allah kasih yang kita butuh bukan yang kita pengen. Dan secara umum memang kata Nabi semua yang baik di sisi Allah. Selama memang kita minta dengan cara mentaati Allah, Allah akan berikan buat kita. Boleh. Asal mintanya yang wajar. Ibnu Qayyim tuh dalam kitabnya ada Wadawa tuh mengajarkan bagaimana cara berdoa. Salah satunya meminta sesuatu yang memang dibutuhkan dan wajar untuk diminta. Robbi habli minas solihin, cakep. Ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Tapi nggak usah ditambahin. Robbi habli minas solihin minal anbiya'i wal mursalin. Oh nggak boleh. Tergolong nabi dan rasul gitu kan. Udah nggak ada nabi lagi kan. Nah. Atau minta sesuatu yang nggak mungkin. Saya pernah contohkan. Ada orang berdoa di sebuah lahan. Ya Allah izinkan aku membangun istana di sini. Cakep doanya. Tanah siapa Pak? Tahu. Kan susah gitu loh. Di tanah orang minta istana, ya nggak mungkin. Atau Jones berdoa, Robbi habli minas solihin. Belum kawin. Ya. Jodoh dulu. Nikah dulu baru Robbi habli. Jadi selama memang doa dipanjatkan dengan wajar sih boleh-boleh aja ya. Allahu a'lam. Masya Allah. Tadi termasuk ini gak sih Ustadz? Yang ditanyakan itu termasuk bertawasul dengan amal soleh gak sih Ustadz? Iya. Seperti itu Dia ya? bertawasul dengan amal soleh dan itu diperbolehkan. Jadi bukan pamrih tapi Allah yang perintahkan gitu buat minta ya. Jadi benar, kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Bahkan dalam riwayat dikatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak pernah minta sama Allah, Allah murka. Masya Allah. Minta, ya minta ampun, minta pahala, minta rezeki, minta. Ente kenapa enggak istighfar? Enggak enak tat, ngulang dosa mulu. Begitu dia bilang. Ya tetap minta, manusia enggak ada yang maksum kan. Nah, kalau Nabi illa ayatakomadani Allah. Kalau Nabi memang birahmatu wa fadlin. Ada keutamaan, enggak ngulang dosa. Kalau kita kan memang pelakor, mau bilang apa ya? Bu
Baik Ustadz, Masya Allah pingin banget terus ya betah ya. Iya. Cuman Masya Allah Ustadz masih ada jadwal pagi besok nih Masya Allah. Cukup pendek kita waktu ya malam ini. Baik, Ustadz mungkin kita akan sebelum diakhiri mungkin Ustadz ada penutup untuk dua teman kita, silakan Ustadz. Taib. Ya sahabat-sahabat Rabbanian yang Allah muliakan, obrolan santai kita ini tolong disimpulkan. Tidak ada niatan buruk sama sekali dalam hati kita untuk mengkritisi negeri, tidak. Wallahi kita cinta sama Indonesia. Ya, darah daging kita ini darah daging Indonesia. Kita pengen yang terbaik buat Indonesia. Tapi misi pahlawan-pahlawan dulu tolong dibangkitkan kembali. Bahwa mereka diizinkan merdeka oleh Allah atas berkat rahmat Allah. Mereka titipkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid tegakkan kembali. Ya. Dan kita berharap sekali buat pemimpin yang akan datang, siapapun yang terangkat, tolonglah bantu kami anak bangsa ini untuk melihat yang baik, mendengar yang baik. Biar hati kami baik. Tapi kalau kami melihat yang buruk, mendengar yang buruk, otomatis hati kami buruk. Hujatan, cacian, makin dari mulut kami ini seperti buah pilihan kami. Ini yang kami nggak mau. Kedepannya tolong, ini iklan-iklan yang tidak baik, jangan dipajang di pinggir jalan. Ajakan riba tolong buang jauh-jauh. Kita minta yang berkepentingan dalam permasalahan ini, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, tolong takutlah sama Allah kalian. Karena kuncinya di kalian untuk mendapatkan kebaikan buat rakyat kita ke depan insya Allah ya. Ya Allah jaga ukhuwah di antara kita, saling mendoakan, jangan bosan untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita Indonesia. Semoga jadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur ke depan insya Allah. Diberikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang megang hukum dengan dua mata pisau. Tajam ke atas, tajam ke bawah. Allah muliakan kita insyaAllah. Amin. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Semoga Allah balas kebaikan Ustadz, menjaga ilmu dan juga keluarga beliau. Dan buat anu semua, makasih banyak ya. Semoga Allah mudahkan kita kembali bertemu di pertemuan yang akan datang. Jazakallah khair. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.